Hai Sobat Medika, di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai alat 3-in-1 yang banyak banget ditanyain lewat Tokopedia, Shopee maupun WhatsApp kami. Hari ini bakalan kita rangkum dan kita jawab satu persatu. Saya nggak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Pertanyaan pertama, sebelum melakukan pengecekan 3-in-1, hal apa aja sih Kak yang harus disiapin? Hal yang perlu disiapin yang pertama adalah alat, pena lanset, strip, dan tisu alkohol. Biasanya sudah termasuk saat pembelian, kecuali tisu alkoholnya. Oh gitu ya Kak. Ngomong-ngomong, kalau soal strip, bisa gak sih kalau kita beli strip yang beda merek sama alatnya? Soalnya banyak kan strip yang murah tapi mereknya beda. Nah, kalau untuk itu nggak bisa ya. Kayak kamu beli alat merek Easy Touch, tapi kamu beli stripnya auto check, itu nggak bisa. Karena di pasaran kan banyak tuh merek-merek yang mirip kayak Aku Check sama auto check. Untuk auto check itu ada dua jenis, ada 3-in-1 dan ada glue care. Dan kamu jangan sampai salah beli ya. Oh berarti kalau strip itu harus sama ya mereknya? Betul. Tapi kalau lanset, apakah harus sama juga mereknya? Emang kamu pakai merek apa? Aku pakai auto check 3-in-1 Kak. Oh, untuk auto check emang nggak ada merek auto check, tapi kamu bisa pakai lanset yang sifatnya universal. Itu ada merek dari OneMed, Gaya, juga dari Fora. Bentuknya kayak gini. Nah, ada juga lanset yang sifatnya itu khusus brand, yaitu ada Aku Check. Dia sudah menggunakan soft click untuk Aku Check instan dan aktif. Untuk Aku Check fast click dia menggunakan Aku Check guide. Nah, untuk Aku Check ini tidak bisa digunakan di auto check, Elfasen, atau Easy Touch gitu. Kan tadi disebutin ya Kak, sebelum melakukan pengecekan itu harus ada tisu alkohol. Nah, fungsinya tisu alkohol itu untuk apa ya? Nah, fungsinya tisu alkohol ini untuk mensterilkan jari dari kuman dan bakteri. Wajib disterilkan dengan alkohol 70%. Yang dikemas simple seperti ini, yang mempermudah kita menggunakannya. Tinggal kita sobek seperti ini, terus kita lap ke jari kita, tunggu hingga kering. Jika sudah kering baru mulai penusukan. Oh gitu ya Kak. Kalau nggak pakai tisu alkohol gimana Kak? Soalnya waktu aku beli alatnya nggak ada tisu alkoholnya. Bisa nggak diganti pakai tisu basah? Kalau nggak ada, biasanya cuci tangan aja, tapi disarankan menggunakan tisu alkohol agar terhindar dari infeksi saat penusukan. Nah, untuk tisu alkohol memang nggak include sama alatnya, dijual terpisah. Jadi, harus beli terpisah juga ya, harganya juga murah. Satu box tisu alkohol ini isinya 100 biji. Oh iya, kan setelah dibersihkan jarinya, itu melakukan penusukan. Ya. Nah, aku tuh bingung, jari mana sih yang lebih baik ditusuk? Kan takutnya kalau beda jari, beda hasil. Nah, menurut WHO, jari yang baik digunakan untuk penusukan itu jari tengah dan jari manis. Karena kalau kita menggunakan jari kelingking, kulitnya itu kan tipis, takutnya lukanya jadi besar. Oh iya Kak, terus aku pernah tuh waktu nusuk darahnya gak keluar-keluar, itu kenapa ya Kak? Coba aku mau lihat cara kamu pakai pena lanset dan cara penusukannya kayak gimana. Gini Kak, aku buka dulu tutupnya, terus aku masukin lansetnya, terus aku tutup lagi. Terus aku tarik ujung penanya, Oke. terus aku tusuk. Nah, iyalah nggak akan keluar darahnya karena kamu nggak setting kedalaman jarumnya. Karena setiap pena lanset itu ada settingan kedalaman jarum. Seperti ini. Sampai 6 ya. Terus, karena kamu pakai jarum 30, kamu pakai ukurannya yang 3 kedalamannya gitu. Dan untuk penusukan jarinya, kamu itu nggak boleh ngelayang kayak gini. Nggak akan keluar darahnya. Kamu itu harus tempelin ujung pena ini ke jari ini, kayak gini. Nah, kayak gini. Akan keluar darahnya. Terus kamu juga harus perhatiin tuh, jari yang mau kamu tusuk, kalau kamu pijat perlahan ke arah atas. Tapi jangan kamu tekan kayak gini. Nanti yang keluarnya bukan cuma darah, tapi zat-zat lain. Oh, terus untuk setting kedalaman lansetnya berapa ya Kak? Untuk setting kedalaman lanset, itu tergantung ketebalan kulit jari kamu dan jarum yang kamu gunain. Misalnya nih, karena kamu ngerasa kulit jari kamu itu tebal, tapi kamu pakai jarum ukuran 30, kamu setting di 4 ataupun di 3.
Tapi kalau kamu ngerasa kulit curi kamu itu nggak tebel, terus mau menggunakan nih untuk 3 parameter sekaligus, kamu bisa di angka 3 ataupun angka 4 juga gitu sesuai jarumnya. Karena setiap jarum itu kalau untuk 30, ukuran 30 itu ukuran jarumnya kecil. 21, 26, 28 itu ukurannya agak besar gitu. Jadi semakin tebal semakin besar juga kedalamannya. Betul banget. Nih ya, ngomong-ngomong soal alat pelindung yang kamu beli, pernah nggak sih selama penggunaan tuh ada error-error saat pengambilan darahnya? Sering banget Kak, itu kenapa ya? Apa alatnya yang rusak? Nah, itu juga bisa dikarenakan pengambilan darahnya itu kurang. Karena kamu kan tadi pakai ukuran lancetnya 30, tapi kamu setting di 1. Iya, itu kamu juga harus perhatiin kedalamannya. Kalau kamu nih misalnya mau pengecekan untuk 1 strip aja, gula aja. Tapi kamu pakai 30 ukurannya, di 3 itu udah bisa keluar darahnya. Tapi kalau kamu gak mau ribet nih, mau melakukan 3 parameter sekaligus, tapi nggak mau ditusuk 3 jari, kamu bisa pakai ukuran jarum 26 atau 28, terus setting di angka 4. Udah cukup banget gitu. Gitu. Iya. Terus pernah juga tuh waktu masukin strip alatnya error padahal belum pengambilan darah. Itu kira-kira kenapa ya Kak? Nah, kamu pastiin dulu kode chipnya. Kode chip ini untuk mendaftarkan stripnya. Jadi kode chip ini kalau udah daftarin baru stripnya bisa digunakan. Itu khususnya untuk strip asam urat dan kolesterol aja. Untuk strip gula darah itu tidak ada kode chipnya. Dan kamu perlu pastiin stripnya nggak kadaluarsa. Dan kamu masukin stripnya nggak terlalu lama ya jedanya saat pengambilan darah gitu. Gitu ya Kak, ternyata strip juga bisa kadaluarsa ya? Iya, kadaluarsanya sampai 3 tahun kalau untuk yang modelan tube kayak gitu. Tapi kalau modelan strip yang udah kayak single pack itu bisa sampai 4 tahun gitu. Terus untuk pengecekan sehari itu berapa kali Kak? Kamu punya riwayat diabetes nggak? Enggak. Nah, kalau untuk yang tidak memiliki riwayat diabetes itu umumnya untuk gula darah cukup seminggu sekali, asam urat sebulan sekali, kolesterol sebulan sekali. Tapi kalau kamu udah ngerasa pegel-pegel nih di bagian sendi, beres makan pegel di pundak, terus beres makan bawaannya lemes, gak semangat, kamu bisa langsung aja cek ya. Tapi kalau untuk penderita diabetes, pengecekan gula darahnya itu dibagi menjadi 4 kali dalam sehari, yaitu ada di pagi hari, sebelum makan siang, setelah makan siang, dan malam hari. Makanya tuh ada gula darah puasa dan gula darah sebelum makan dan setelah makan. Gitu Iya. ya. Setelah pengecekan kan hasilnya keluar tuh, angka normalnya berapa ya Kak? Nah, untuk gula darah umumnya normal di 80 sampai 120 mg per dl. Tapi sebelum makan, karena kita belum mengkonsumsi apa-apa, bahkan lebih rendah kan, normalnya di 78 sampai 130 mg per dl. Tapi kalau kita setelah makan, karena kita udah mengkonsumsi dan gula darah kita bakal lebih tinggi, itu di 80 sampai 140 mg per dl. Terus untuk kolesterol normalnya itu di bawah 200 mg per dl. Nah, sedangkan untuk asam urat, karena dibagi menjadi 2 golongan, untuk pria dan wanita, di pria itu normalnya di 3,5 sampai 7 mg per dl, sedangkan wanita di 2,6 sampai 6 mg per dl. Nah, kalau kamu masih bingung nih ya sama simbol-simbol kayak gini, kamu bisa cari aja alat yang sudah bisa menambahkan simbol sebelum makan, setelah makan. Kamu bisa temuin di alat Aku Check Guide, Auto Check Blue Care, dan Evasense 3-in-1. Aku juga coba cek 2 kali beda strip, kok beda ya hasilnya Kak? Karena tubuh kita itu kan bukan tinggi badan, tubuh kita itu berjalan terus, dan darah kita juga berjalan terus, otomatis kandungan di bawah kita juga bakalan beda-beda, tapi nggak akan beda jauh hasilnya, kecuali darah yang diambil itu bukan sampel atau memiliki rotasi yang berbeda. Kalau kamu mau bandingkan dengan 2 alat sekaligus tapi dengan darah yang sama dan waktu yang sama. Nah, dan kebanyakan alat perlindungan yang sudah terjual itu sudah berstandar. Pasti ada errornya, tapi nggak akan jauh, sekitar 5%. Nah, kalau kamu mau cari alat yang memiliki metode yang berbeda dari alat lainnya, kamu bisa cek video kita sebelumnya. Karena alat Trinon itu sudah menggunakan metode lain, yaitu metode GDH FAD. Terus kenapa juga ya Kak setiap merek itu hasilnya suka beda?
Nah, karena kan beda produksi, juga beda pabrik, pasti bakalan beda hasilnya juga. Terus dilihat dari metode strip dan sampelnya. Karena kalau misalnya kualitasnya sama tapi hasilnya beda, kamu harus cek stripnya tuh. Bisa aja stripnya itu udah terkontaminasi udara. Sekarang tuh lagi tren banget nih, strip yang kemasannya saset kayak gini, yaitu single pack. Nah, ini tuh lebih memudahkan kita untuk pengambilan strip. Beda banget ya sama yang tipenya tube seperti ini. Kalau kita buka, strip yang lainnya itu akan terkontaminasi. Sedangkan untuk single pack seperti ini, kalau kita buka, strip yang lainnya tetap aman, tidak terkena udara. Gitu. Gitu ya. Terus bedanya hasil lab sama hasil alat ini gimana, Kak? Nah, kalau untuk hasil lab sih kita nggak akan bisa bandingkan langsung ya hasilnya. Karena kan yang kita gunakan ini adalah memonitor di rumah. Sedangkan alat di lab itu kan mahal-mahal ya. Tapi kalau kamu penasaran, kita bakalan bikin deh videonya. Tunggu aja ya. Nah, setelah dipakai 1-2 tahun, terus aku nggak yakin sama akurasi alatnya, apa bisa dikalibrasi ulang, Kak? Kalau kamu udah nggak yakin, tenang aja. Kamu bisa kalibrasi alatnya menggunakan alutan kontrol. Sehingga alatnya akan mendekati hasil seharusnya. Nah, untuk menggunakan alutan kontrol ini, kamu bisa aja langsung datang ke toko atau ke service centernya langsung. Oh, gitu ya, Kak. Oh iya, terus teman aku tuh ada yang tertarik juga buat beli, tapi bingung nih mau pilih 3-in-1 atau gula aja. Sebenarnya sih itu tergantung dan kebutuhan kita ya, balik lagi ke diri kita. Kalau emang kita fokusnya ke gula aja, kita beli alat gula aja. Tapi kan 3-in-1 itu memiliki fungsi yang lebih ya, karena setiap orang itu beresiko terkena asam urat dan kolesterol. Makanya ada 3-in-1. Terus yang membedakan alat 3-in-1 dan gula itu, gula memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap. Contohnya ada di Aku Cek Guide, yaitu memiliki fitur target range, ada logbook, ada average, terus kita bisa melihat low high data kita, ada logbook, terus ada patterns, juga ada comment gitu. Sedangkan di 3-in-1 kan belum ada juga. Tapi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu emang pingin beli 3-in-1, tapi kamu juga pingin mengecek nih gula tapi lebih serius gitu. Sekarang itu ada, yaitu alatnya Envasan 3-in-1, karena dia juga memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti Aku Cek Guide, yaitu bisa add comment, bisa atur range, bisa lihat rata-rata, juga bisa ada indikator lampunya gitu. Oh, gitu ya. Jadi kesimpulannya, jika ingin memiliki hasil yang akurat, cara pakainya harus benar, bisa lihat di buku petunjuk. Dan kalau ada yang error, jangan panik. Bisa langsung hubungi kami di Tokopedia. Dan Shopee, Jangan lupa like videonya. dan share ke teman-teman kalian. Salam sehat, Inti Medika.